Halo Bu Desi, perkenalkan nama saya Amadeo Arvin Tanuwijaya, kelas 94, absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem demokrasi parlementer yang pernah terjadi di Indonesia. Demokrasi parlementer adalah suatu sistem yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada badan legislatif, yang artinya parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Sedangkan badan eksekutif dalam sistem parlementer hanya diartikan menjadi sebuah simbol kepala negara dan hanya mendapatkan hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari badan legislatif. Indonesia pernah menganut sistem demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun 1950, Indonesia menggunakan UUD-S 1950 sebagai konstitusi, dan negara Indonesia pada saat itu berbentuk kesatuan. Pada masa itu, Pancasila cenderung lebih diarahkan kepada ideologi liberalisme, yang dimana adanya kebebasan dalam suatu sistem pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga agama. Contoh negara yang menganut sistem liberalisme, ekonomi penduduknya tidak seimbang. Ada yang sangat kaya dan juga ada yang sangat miskin. Pada masa itu, terjadi pemilihan umum pertama di Indonesia, dan berhasil terpilih 272 anggota DPR dan 550 anggota konstituante, yang bertugas untuk menyusun konstitusi baru untuk menggantikan UUD-S 1950. Namun, terus terjadi perdebatan antar anggota konstituante. Sampai tahun 1959, mereka belum bisa menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Dan pada masa itu, banyak sekali partai-partai yang bermunculan. Partai-partai tersebut bersikap egois dan berusaha melakukan segala cara agar tujuan partainya dapat tercapai. Akibat hal tersebut, Presiden Soekarno takut jika adanya perpecahan bangsa dan stabilitas politik yang mulai goyah. Maka Presiden Soekarno segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 untuk membubarkan konstituante dan menerapkan kembali UUD NRI tahun 1945. Kesimpulannya, pada tahun 1950 sampai 1959, Badan Legislatif memiliki peran yang lebih banyak dibandingkan Badan Eksekutif. Dan pada masa ini, Pancasila cenderung lebih diarahkan kepada sistem liberalisme. Serta, sistem multipartai pada masa itu menyebabkan lahirnya banyak partai-partai yang menyebabkan politik Indonesia mulai runtuh. Keseluruhannya, demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.